Bagaimana jika perhitungan dalam Islam, perhitungan keuntungan dalam Islam itu sebenarnya ada ketentuannya atau tidak, Pak, untuk perhitungan keuntungan ini? Baik, Pak. Sebelum saya ketentuan ya, sebelum dalam kita bicara ketentuan seberapa besar keuntungan yang boleh kita dapatkan, menjelaskan tadi sedikit kembali bahwa betul harga itu boleh semaksimal mungkin, yang penting ada penjual. Tetapi dalam konteks ini adalah harga itu adalah masih dalam kategori yang wajar. Misalnya, kita tahu, misalnya kalau beras itu kalau kita di Solo ya, di kota itu harga beras itu 10.000 misalnya. Tapi mungkin dalam satu waktu di tempat pelosok yang susah mendapatkan beras, harga beras itu menjadi 20.000. Ya sah-sah saja karena memang ada proses produksi dan lain sebagainya. Tetapi kalau meningkatkan harga itu kembali ke dalam niat ya Pak. Ya, innamal a'malu binniyat, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan membodohi. Nah, ada kata kuncinya bahwa harga yang tinggi tadi itu dengan membohongi atau membodohi penjual itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi misalnya kalau misalnya kita ini praktek yang sering kita temukan ya Mbak, misalnya apa batu ake dulu pernah, ada lagi gelombang cinta, atau sekarang yang tren sekarang apa ini? Nah itu kemudian bahkan kita mendengar ada yang sampai harganya jutaan atau bahkan puluhan juta. Bahkan yang kemarin baru saja viral itu burung ya, burung itu ditukar dengan mobil. Nah, dalam konteks tijaratan antarodin, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi kan itu tidak berlaku secara umum. Karena itu ada nilai yang tidak bisa dimasukkan, nilai kepuasan, nilai kelangenan, misalnya ada bagi orang Jawa dan sebagainya. Maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya menjual di pasar umum atau dalam kondisi bahasa ekonomi itu cateris paribus, pernah dengar Pak? Iya, pernah. Cateris paribus itu dalam kondisi yang normal. Kalau dalam kondisi normal kok kita menjual dengan harga tinggi, maka itu adalah perbuatan yang dilarang. Nah, hubungannya dengan keuntungan adalah bahwa Islam tidak mengatur tentang berapa sih keuntungan yang diperbolehkan, apakah 100.000 ataukah 10% ataukah 10%. Yang penting adalah adanya kesepakatan. Nah, kesepakatan itu berhubungan dengan kejujuran. Ya, misalnya begini, Pak, ini saya jual 100.000. Ini modalnya 50.000. Karena ada proses transportasi, ada biaya-biaya dan sebagainya, maka ini saya jual 100.000 sebagai keuntungan bagi saya. Nah, itu sebagai penjual boleh saja berbicara seperti itu. Jadi, kalau kemudian kita pernah ada mahasiswa bertanya, Pak, katanya tidak boleh keuntungan 100%, 200%, ya bukannya tidak boleh, tetapi kalau dalam teori ekonomi itu ada biaya-biaya produksi yang dipertimbangkan sehingga harga tersebut menjadi harga yang layak, harga pasar. Karena harga itu salah satu yang tidak bisa kita ukur. Bahkan ada istilah harga itu invisible hand gitu ya Pak ya. Kalau kita ada bahwa harga itu ditentukan oleh tangan yang tidak terlihat. Ya, bagaimana kita bisa menentukan harga kayu misalnya? Kayu kan pohon. Siapa yang punya pohon itu? Allah misalnya. Tapi kemudian dengan sedemikian rupa seseorang tukang kayu bisa menetapkan harga 1 juta, 2 juta, ada yang membeli. Nah, itulah kesepakatan yang diperbolehkan. Itu namanya sudah jual beli yang antarodin. Begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.